Oke guys, kembali lagi ke channel aku. Kali ini aku bakal cerita tentang kisah tempat-tempat angker di Indonesia. Selain Indonesia dikenal dengan keindahan tempat wisatanya, ternyata Indonesia juga memiliki tempat-tempat yang angker atau horor atau kental dengan mistisnya. Indonesia memang tempat di mana banyak kisah-kisah yang sangat kental dengan mistis atau horornya. Rasanya dari Sabang sampai Merauke ada banyak tempat yang mistis atau banyak legenda-legendanya. Di sini saya akan membahas 5 tempat yang angker di Indonesia. Bisa dikatakan angker ya, karena banyak yang berpendapat seperti itu di balik keindahannya. Yang pertama, Lawang Sewu. Bagi kalian yang sudah bepergian ke Semarang, kalian tentu tahu kan tempat ini. Tempat ini disebut juga Pintu Seribu. Kenapa seperti itu? Karena pintunya banyak banget, guys. Dan tempat ini merupakan tempat industri kereta api yang dibangun pada tahun 1917. Nah, dulu ini adalah tempat rel kereta api ya, pembangunan kereta api gitu, kayak tempat industri kereta api yang lainnya gitu. Dan di tempat ini juga terdapat penjara yang dipakai pada masa penjajahan Jepang. Hal yang membuat tempat ini terkenal angker ketika salah satu stasiun televisi melakukan uji nyali dan terlihat sosok kuntilanak secara jelas depan kamera. Nah, kalau kalian yang tahu kisah tentang Lawang Sewu ini bisa komen di bawah ya, bener atau enggaknya, angker atau enggaknya, bisa komen di bawah ya. Oke. Yang kedua, Komplek Kota Tua Jakarta. Kalian pasti sering kan main ke Kota Tua. Selain terkenal dengan indah, dijadikan tempat foto-foto ya, selfie-selfie, tapi di sini juga ada cerita mistis dan horornya. Wisata Kota Tua Jakarta merupakan bangunan khas peninggalan Hindia Belanda yang masih berdiri kokoh sampai saat ini. Tetapi di balik keindahan kota tua ini terdapat cerita mistisnya, di mana bahwa dulu kala lapangan yang berada di depan Museum Fathahillah dijadikan tempat untuk menyaksikan hukuman mati pada tahanan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Jadi tempat itu dijadikan tempat menyaksikan hukuman mati pada zamannya Belanda, pada zaman perang-perang dahulu. Nah, aku juga baru tahu ya kalau tempat ini termasuk angker, soalnya kan sering tuh teman aku post foto tuh di sana. Aduh, indah banget, aku juga pengen ke sana, soalnya aku belum pernah tuh jalan-jalan ke sana. Menurut pendapat penduduk, banyak penampakan aneh di sekitar kota tua ini. Dan hantu yang paling terkenal hantu tanpa kepala. Dan hantu noni Belanda dengan gaun khas para penjajahan dengan bajunya yang khas era penjajahan di masa itu ya. Jadi baju noni ini nih khas kayak Belanda gitu. Nah, dia ini berkeliaran di malam hari. Pantas aja belum pernah lihat ya. Belum lihat aja aku udah merinding, baru ngebayanginnya di otak ini nih udah nggak tahu campur aduk. Nggak ngerangkumnya juga, aku campur aduk nih. Soalnya kalau aku tuh ya buat konten tentang
tentang yang kayak gini, tentang horor-horor itu tuh rasanya tuh seperti gimana gitu. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu TPU Jeruk Purut. Kalau kali astagfirullahaladzim, kaget. Ya maaf guys, tadi kaget. Nah, kalau kalian dengar tempat ini, apa sih yang ada di pikiran kalian? TPU Jeruk Purut merupakan tempat yang sangat melegenda dengan keangkerannya. Saking angkernya TPU Jeruk Purut ini sampai diangkat menjadi sebuah film horor dan ini nih udah dijadikan film sebanyak 2 kali ya guys, 2 kali. Nah, bagi kalian yang berani nonton, silakan ditonton. Kalau saya nggak berani. Hantu yang paling terkenal di TPU ini adalah hantu pastur kepala buntung. Hantu ini konon sangat ditakuti oleh masyarakat sekitar karena kemana-mana pastur ini membawa kepalanya sendiri dan diikuti oleh seekor anjing hitam miliknya. Aduh, serem banget ya. Aku ngebayanginnya gimana. Jangan sampai kita ketemu ya. Oke, lanjut. Rumah Pondok Indah. Rumah besar yang berada di komplek perumahan elit di Jakarta ini memang penuh dengan misteri keangkerannya. Rumah Pondok Indah ini dijadikan film pada tahun 2006 dan meraih kesuksesan. Kisah yang paling horor dan terkenal dari rumah ini adalah saat hilangnya tukang nasi goreng. Jadi tuh ada pembeli yang berasal dari rumah itu. Dia mau membeli nasi goreng pedagang itu, padahal rumah itu sudah kosong selama puluhan tahun, dan sampai sekarang pedagang itu hilang, nggak ditemukan dan nggak tahu kemana. Yang kelima, yang terakhir, apa ya? Goa Jepang. Goa ini merupakan goa yang dulu pada zaman penjajahan Belanda dipakai untuk menyimpan senjata, dan sering juga dijadikan tempat penyiksaan dan pembantaian oleh orang Belanda kepada penjajah kemerdekaan Indonesia. Kejam banget ya. Nah, udah kayak gitu kan pastinya tempat itu angker. Menurut warga, jika berkunjung ke tempat ini, jangan mengucapkan kata lada. Karena kalau mengucapkan kata itu dianggap mencari gara-gara atau masalah dengan penunggu gaib goa itu. Oke guys, nah itulah kisah tempat angker di Indonesia. Selain angker, tempat-tempat Indonesia juga memiliki keindahan. Jangan selalu dipikir tempat-tempat angker itu tuh nggak indah gitu ya. Soalnya kan banyak tuh yang datang ke tempat-tempat itu keindahannya, berfoto atau apa. Yang penting kita selalu menjaga kesopanan kita, selalu menjaga peraturan-peraturan yang udah dikasih tahu sama penjaganya, oke? Nah, jadi kali ini itu kisah-kisah tentang tempat-tempat angker yang ada di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada yang lebih angker lagi, kalian komen aja di bawah, dan nanti aku cari rangkumannya dan aku buat di sini. Dan kalau kalian mau request juga bisa kalian komen di bawah ini. Dan selalu subscribe dan selalu dukung aja channel aku ini untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, saya Eka Putri, saya pamit. Dengan ini, kalau ada salah ya saya minta maaf. Kalian bisa membenarkannya di komen. Jika kalian suka dengan konten aku, jangan lupa subscribe, like, share, and comment agar aku semangat untuk membuat konten yang lebih, yang selanjutnya, dan yang pastinya bermanfaat buat kalian. Oke, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.